Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini Bapak akan membawakan pelajaran PAI dengan tema indahnya nama-nama Allah dan subtema menunjukkan bukti Asmaul Husna. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan membiasakan kalian untuk berdoa sebelum belajar. Mari anak-anak, kita sebelum belajar pada pagi hari ini kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tersebut, pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran kepada kalian semua secara jarak jauh, ya. Namun sebelumnya persiapkan dulu alat belajarnya. Apa sih Pak alat belajarnya pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu siapkan alat tulisnya, pensil, pulpen, siapkan dulu, ayo. Yang belum disiapkan alat tulisnya siapkan dulu. Ya. Terus selanjutnya buku tulis juga. Buku tulis, buku tugas disiapkan. Nanti Bapak dalam pembelajaran video pagi hari ini akan memberikan tugas kepada kalian yang nantinya ditulis pada buku tugas tersebut, ya. Siapkan dulu buku tugasnya juga. Nah, jangan ketinggalan juga buku paket yang kalian pegang selama ini, disiapkan juga, ya. Sekarang semuanya sudah siap, dari mulai pensil, buku tulis, dan buku paketnya. Nah, sekarang simak baik-baik ya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan tepat. Yang kedua, mengartikan lafaz Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Menghafal Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Nah, siap ya anak-anakku yang soleh dan soleha? Nah, sebelumnya kita bersama-sama untuk mengamati gambar. Kalian juga buka buku paketnya di pelajaran nama-nama Allah, ya. Di sini ada gambar semut bergotong royong. Coba sekarang kalian amati gambar tersebut. Lalu apa kaitannya dengan nama-nama Allah pada pelajaran kali ini? Silahkan kalian siapkan buku tugasnya, apa kaitannya. Sebelum kalian mengamati, Bapak akan bacakan dulu sekilas teks tentang gambar tersebut, makna yang terkandung dari gambar tersebut. Kalian simak baik-baik. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sebaliknya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Nah, di sini mari kita simak baik-baik, amati gambar tersebut ya. Di situ ada sebuah gerombolan semut. Apa sih Pak? Semut kok kenapa setiap ada makanan menemukan gula selalu memberitahukan kepada teman-temannya? Ya, selalu di setiap jalan kalian kalau perhatikan ada semut sedang berpapasan, pasti mereka bertempelan ya. Dengan artian mereka memberitahu bahwasanya jangan lupa teman kalian juga dikasih tahu bahwasanya di situ ada makanan gitu. Nah, disitulah makna yang terkandung dari cerita semut tersebut. Kita sebagai manusia jangan kalah dengan semut. Ketika ada hal-hal yang bermanfaat, ketika ada hal-hal yang berguna, ketika ada hal-hal yang baik, kita juga harus menyampaikan kepada teman-teman kita. Ya, karena kita sekarang memberikan sebuah informasi yang baik kepada teman kita, nanti suatu saat nanti kita juga akan butuh akan hal itu, informasi dari teman kita juga. Makanya kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk itu saling membutuhkan. Jangan sampai ketika misalnya kita di sekolah sedang membeli jajan yang enak, terus kita mentang-mentang jajannya enak, harganya mahal, lalu kita simpan diumpetin gitu, nggak ngasih kepada temannya, nggak nawarin kepada temannya. Jangan sampai seperti itu, karena kita hidup berdampingan, saling membutuhkan. Ada kalanya sekarang kita tidak membutuhkan orang lain, sekarang kita harus membantu orang lain. Ada kalanya suatu saat nanti kita itu dibutuhkan, suatu saat nanti kita membutuhkan orang lain ya. Ada kalanya ketika sekarang kita tidak membutuhkan orang lain, dan ada kalanya kita nanti dibutuhkan oleh orang lain ya. Ini seperti contohnya, kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita butuh guru kalau pengen pintar. Kita ingin makan, harus membeli beras dulu ya, atau membeli nasi ke warung ya. Semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Beda dengan Allah. Allah itu maha dibutuhkan. Allah maha dibutuhkan. Allah tidak membutuhkan, tapi Allah lah yang dibutuhkan. Nah, kita sebagai makhluknya, apapun kebutuhan kita, minta kepada Allah. Dengan cara apa? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Makanya tadi Bapak sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mengajak bersama-sama berdoa ya. Nah, sekarang kalian amati gambar tersebut untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, mari kita cermati salah satu Asmaul Husna yang berbunyi As-Somad. Tuh, As-Somad, tahukah arti kata As-Somad? As-Somad itu artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam perilaku sehari-hari kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita ya. Makanya kita harus meniru atau kita harus menerapkan makna yang terkandung dalam nama Allah yang salah satunya As-Somad ini, yang maha dibutuhkan. Kita jangan segan-segan untuk membantu orang lain yang sedang butuh ya. Pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Jangan sampai ketika ada teman yang kesusahan, kita tidak mau membantunya. Jangan sampai ketika ada teman yang membutuhkan, kita tidak mau membantunya. Kita sesama manusia, makhluk Allah, harus saling membantu ya.
Begitu juga menyapa sesama teman. Jangan sampai di sekolah kita temenan tapi di luar sekolah kita tidak mau temenan, tidak mau nyapa. Dengan alasan apa? Malu Pak. Jangan malu, untuk hal baik itu tidak boleh malu. Nah, selanjutnya Al-Muqtadir. Selanjutnya salah satu nama-nama Allah yang baik itu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kuasaan Allah. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, kalau di dunia ini tidak ada sungai. Coba bayangkan, kalau di dunia ini tidak ada gunung-gunung yang berdiri tegak, maka dunia ini tidak akan indah. Dengan adanya gunung, dengan adanya sungai, dengan adanya tanaman, dengan adanya binatang, dunia itu indah. Ya, dunia itu sempurna. Sempurna ya. Ada tanaman kita bisa makan, ada binatang, ayam apa kita bisa mengambil manfaat dari situ. Makanya kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah. Dan kita juga tidak boleh sombong. Artinya apa? Sehebat-hebatnya kita tidak bisa menciptakan sebuah gunung yang berdiri tegak seperti itu. Sehebat-hebatnya kita tidak bisa membuat binatang yang seperti yang ada di sekitar kita ini. Makanya sehebat-hebatnya kita tidak boleh sombong, karena Allah lah yang Maha Kuasa ya. Seterusnya Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah Maha Mendahulukan ya. Artinya apa? Artinya Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah. Allah lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Kalian sering di sekolah, kalian duduk di kursi, nulis ya di meja. Nah, apakah kalian pernah memikirkan bahwasanya meja tersebut dibikin oleh tukang kayu? Meja tersebut diciptakan oleh tukang kayu. Tetapi kita juga harus memikirkan bahwasanya Allah itu juga menciptakan makhluknya. Jadi yang pencipta dulu sebelum adanya hal yang diciptakan ya. Paham ya? Terus selanjutnya Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Makanya, kita sebagai manusia tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Karena sejatinya nanti suatu saat akan hilang. Yang ganteng tidak boleh sombong dengan kegantengannya. Suatu saat nanti ketika sudah tua, kegantengannya sudah hilang. Yang cantik tidak boleh sombong dengan kecantikannya. Nanti kalau sudah jadi nenek-nenek, maka akan keriput. Ya, paham ya anak-anakku? Nah, kesimpulannya, As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Kedua, Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Al-Baqi artinya maha kekal.
Nah, anak-anakku, Bapak sekali lagi Bapak jelaskan bahwasanya kesimpulan belajar pada pagi hari ini, yang pertama as-somad itu artinya maha dibutuhkan, yang kedua al-muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan, yang ketiga al-muqaddim artinya maha mendahulukan, dan yang keempat al-baqi artinya maha kekal. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, coba kalian buka grup WhatsApp-nya. Bapak sudah mengirimkan satu format untuk kalian amati, ya, untuk kalian amati. Tugas dari Bapak itu kalian lihat kehidupan di sekitar kalian yang mengandung makna dari as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Misalkan contohnya seperti ini. Misal contohnya ada, misalkan contohnya ada ini apa, anak-anak yang berangkat ke masjid dengan membawa zakat gitu misalkan, atau ada kejadian orang meninggal dunia itu misalkan gitu. Berarti itu bisa disandingkan dengan al-baqi. Bisa disandingkan dengan apa? Bisa disandingkan al-baqi. Jadi di penjelasannya misalkan saya melihat peristiwa tetangga saya meninggal dunia. Terus di situ kalian jelaskan, kita sebagai manusia pasti akan meninggal dunia. Sedangkan Allah mempunyai nama sifat al-baqi, artinya maha kekal. Allah tidak akan meninggal dunia seperti tetangga saya, misalkan seperti itu, ya. Ada masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang bisa kita ambil dari makna kandungan Asmaul Husna, as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Ya, cukup sekian dari Bapak. Mungkin masih banyak pertanyaan, kalian tuliskan dalam komentar video ini. Ketika ada pertanyaan, nanti Bapak akan tanya jawab di dalam komentar video ini. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa setelah belajar dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita bersama-sama baca hamdalah Alhamdulillahirobbil alamin. Cukup sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.